Bang, Ya. udah ribuan orang kayak begini, sudah pernah terhubung dengan pemerintah daerah nggak untuk gimana caranya lah dengan campur tangan pemerintah daerah kan mudah-mudahan lebih banyak kok masyarakat yang tahu. Betul. Udah pernah sounding belum atau? Kalau ke pemerintah kota belum, karena kita juga sadar diri bahwa gerakan kita itu masih kecil lah gitu. Tapi kemudian kalau dari pemerintah provinsi, DLH provinsi malah sudah, karena saya kenal ya? betul Pak Murni Rizal kan, kepala dinasnya, udah pernah komunikasi, bahkan dia pernah datang ke kegiatan kami waktu itu. Iya. Sempat sih gitu. Dan sudah ada kerjasama yang real yang sudah setelah dia tahu apa respon dia, apakah ada upaya-upaya? Ya, yang jelas beliau menyampaikan bahwa beliau akan support gitu kan dengan posisi dia sebagai kepala dinas. Tapi kemudian saat ini yang kita lakukan justru bagaimana emak-emak atau masyarakat ya, atau anggota bank sampah itu terus semangat gitu. Iya. Kalau kami sih berpikirnya gitu. Semangat berarti ada yang mereka bisa harapkan dong. Betul. Untuk pendapatan, tambahan Betul. pendapatannya. Emang itu bisa dapat apa aja sih selain ini programnya? Jadi tabungan kita itu kan ada tabungan uang, ada juga kita tabungan kurban, ada tabungan akikah, ada juga untuk tabungan bahan pangan ya, sembako, kemudian ada juga tabungan pendidikan. Jadi kemudian juga tabungan kesehatan untuk bayar BPJS. Jadi kita juga tawarkan kepada emak-emak itu supaya hasil dari tabungan sampah mereka itu bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Oh, tapi cuma bisa satu doang ya, misalnya buat jadi duit atau dengan akikah atau kurban. Iya. Ini ada ibu-ibu nih. Bu, nah ini salah satu yang mau ini ya. Sini Bu, sini Bu. Jangan malu-malu Bu. Ini ibu siapa sih ini? Bu Desi. Wah, saya familiar dengan nama Desi. Bu, ini bawa apa Bu? Coba saya lihat. Oh iya ini ya. Ini mau ditimbang ya. Sekarang udah berapa lama jadi anggotanya, jadi nasabahnya Bank Sampah Mama ini? Udah bulan. Iya. Terus emang enak jadi nasabahnya, dapat duit emang? Dapat. Emang udah berapa duitnya? Cuma dikit sih Pak, cuma 33.000. Tapi kan nanti lama-lama jadi banyak ya Bu ya. Terus milah-milah sampahnya sendiri apa? Sendiri. Nggak susah Bu? Alhamdulillah enggak sih Pak. Ini cuman dia habis dipilah dibersihin gitu ya? Iya, dibersihin, disimpan lagi di plastik. Oke. Ini apa ini Bu? Buku tabungannya. Oh alah. Ala kayak anak-anak TK itu kan. Iya. Ada buku tabungan. Ada buku tabungan Bro. Keren kan? Keren juga. Emak-emak ini hebat. Iya. Bank Sampah Emak ID. Saya buka ya? Boleh ya? Oke, silakan Pak. Oh. Ini persis nih buku tabungan. Oh. Iya. Oh ini tanggal penimbangannya ya. Oke. Mantap Bu Desi. Semangat Bu. Semangat. Semoga Memilah Bu. iya, semoga tambah gede tabungannya. Amin Pak. Amin. Ya, mungkin Ibu mau itu ya, mau ke sana ya. Itu salah satu contoh ya. Ya. Yang paling besar nih, Bang Sam. Udah berapa nih duitnya? Kalau dari nasabah kita ada yang 800.000. 100.000 ya? Ada yang 900 bahkan. Ada yang 900 ya? Kalau di sini kalau saya lihat tadi di kapalnya ada yang 400 sekian ribu. Nah, yang 400 tuh ada nggak orangnya di sini? Yang paling gede di sini ada nggak orangnya? Oh, mana dia? Tadi gue lihat. Mas, sini Mas. Sini dulu Mas, sini dulu. Saya mau tanya nih. Jangan Mas. Malah bapak-bapak ya? Iya, Bapak. Saya lihat Pak Nur itu dari awal gabung di. Wah, ini wajahnya familiar. Mas, apa kabar Mas? Lihat Bang. Ya Allah. Ini paling gede nih ya, Bang Sam ya. Terverifikasi nih, ininya keterangannya. Ini pengelola banknya, ini nasabahnya paling gede. Berapa Bang? 400 berapa Pak? 456.000. 456.000. Mas Nuri 456.000 dari milah sampah. Tuh duit semua tuh.
Ntar berarti traktir kawan-kawan. Traktir ngopi ntar ya. Mas tuh milah sampah sendirian emang karena gabut apa sih? Jarang loh. Sama istri bang. Sama istri ya. Berdua. Heeh. Sampah sendiri apa sampah tetangga juga? Sama sendiri bang. Sampah sendiri ya. Selamat deh pokoknya udah tambah gede ya, tambah gede duitnya. Ikut Ya, program yang duit aja apa ada program lain yang diikutin sama Mas Nuri? Sementara program ini juga ya. Yang penting duit ya. Kayaknya lagi bohong. Tahu aja. Iya deh, sukses terus. Ya bang. Tetap semangat untuk memilah sampah ya. Oke bang. Terus teman-temanmu yang ribuan itu diajakin juga nggak milah sampah? Enggak lah bang, jauh-jauh rumahnya bang. Oh jauh-jauh rumahnya. Bilang sama pengelolanya udah ada belum di seluruh wilayah Bandar Lampung? Iya boleh juga untuk Iya. apa namanya. Jadi kita juga masuk di banyak komunitas sih bang. Ya. Jadi bukan hanya emak-emak, kita juga komunitas milenial juga kita ajak. Oh ya? Kemudian sekolah seperti apa namanya Growing Hope, kemudian sekolah Tunas Mekar, kemudian SMP Negeri 41 Bandar Lampung yang di Panjang itu udah gabung tuh ke kita. Bergabung ya? Kemudian SD IT Fitra Insani Iya. dan beberapa termasuk Poltekkes juga. Poltekkes, kemudian Unila lagi proses MOU. Kalau Poltekkes sudah MOU, udah kerjasama. Mumpung ngomongin Poltekkes hampir sama dengan teman-temannya Mas Nuri. Pol PP rame temennya ribuan, makanya dia bilang kalau diajak gabung Betul. bisa jadi tambah besar. Bener loh. Udah diajakin belum teman-temannya? Gimana yang tahu bang? Belum ada yang tahu ya. Belum ngasih tahu nih dia nih. Harus diajak ya. Iya. Harus diajak. Mungkin juga Bang Sam juga bisa mulai coba ke Pemda kota tuh. Siap. Kan lagi banyak kawan-kawannya Mas Nuri mungkin juga yang bisa sukses kayak Mas Nuri bisa Iya. dari milah sampah dapat duit. Betul. Tahu juga gue juga ikut. Jadi program ke depan gimana Bang? Kalau di Emak ID ini sebenarnya bukan hanya bank sampah. Kami juga punya pengelolaan sampah organik itu budidaya maggot. Maggot itu larva dari lalat black shoulder fly dari lalat BSF yang familiar itu lalat tentara hitam nih sebutannya. Jadi larva itu nanti kita budidayakan sehingganya larva itu bisa untuk pakan ternak ya, pakan ayam, pakan ikan ya kan. Bahkan pakan ikan hias juga sangat bagus karena proteinnya tinggi gitu. Nah, apa namanya? Harga dari maggot ini relatif lebih terjangkau daripada pur ya kan atau pakan ternak yang sudah diolah gitu. Itu ke depan yang mau digempur sama Kita sudah ada ya? kandangnya sudah ada di Kedaung. di Kedaung. Ya di Kelurahan Kedaung. Kelurahan Kedaung udah ada ya. Betul. Tapi sejauh ini belum banyak ya ini ya. Belum, karena kan itu butuh butuh pembiayaan yang cukup besar lah. Sebenarnya memang kalau pemerintah ini mau juga mensupport ya kan. Ini setiap kelurahan ada satu saja kandang maggot itu. Sampah organik ini kan jumlahnya kan 60% dari total sampah yang ada. Jadi sampah organiknya bisa diolah lewat maggot, kemudian sampah keringnya lewat bank sampah. Gitu. Jadi sangat bisa mengurangi sampah yang kita suplai ke TPA Bank. Selain sampah berkurang, cuan bertambah. Betul. Mas Nuri jangan-jangan udah jutaan taruh di duitnya itu. Wah. Jadi memang bank sampah ini setelah kita amati itu ada banyak dampaknya. Selain dampak lingkungan ya, tentu lingkungan paling utama. Karena kan yang tadinya mungkin kita buang sampah juga sembarangan dan seterusnya, akhirnya kita akan peduli terhadap sampah lingkungan. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah dampak sosial. Ada momen 2 minggu sekali itu ibu-ibu itu ngumpul ya di satu titik seperti ini, itu ya bercerita, diskusi, ya ngobrol lah santai begitu kan. Nah itu dampak sosial. Kemudian ada juga dampak ekonominya. Tadi kan Mas Nuri ada tabungan 400 sekian ribu gitu. Nah ini kan tentunya masyarakat juga sangat terbantu dengan kondisi COVID saat ini. Ini juga dampak ekonominya luar biasa. Nah itu duitnya itu bisa diambil kapan aja? Apa harus tahun dulu atau? Kalau uangnya kita buat pola setiap kalau sudah mencapai 100.000 bisa diambil. Kapan aja bisa diambil ya? Kapan aja. Diambilnya ke kantor? Ke kantor. Jadi setiap hari Jumat itu kita punya program Jumat Ceria. Jumat Ceria itu
misalnya Mas Nuri ini mau ngambil nih, Hari Jumat. konfirmasi dulu ke customer service kami, kemudian nanti kita keliling. Jadi CS kami yang keliling, gitu, tim keuangan kami yang keliling ngantar uangnya. nganterin. Betul. Wah, enak Mas. Ini Mas panas Mas. Sekarang boleh tahu nggak nih, yang dikelola nilainya dikelola bank sampah udah mencapai berapa? Kalau yang Total. tabungan mereka, tabungan emak-emak itu udah di atas 100 juta. Wow, Iya, betul. 100 juta Kalau ya? tabungan mama ya, Iya, iya, iya. ada yang 30.000, ada yang 400.000, ada yang 600.000, ada yang bahkan mungkin masih ada yang baru-baru kan baru ada yang 7.000 atau 15.000. Itu sudah ratusan juta. Gitu. Sekarang gini, Bang Diki. Apa namanya? Satu rumah setelah kita hitung dari total 2.600 nasabah kami itu satu rumah itu satu bulan bisa 25.000. Bisa menghasilkan 25.000. Nah, sedangkan di Kota Bandar Lampung itu apa namanya kurang lebih ya, itu ada 300.000 rumah. Artinya 25.000 kali 300.000 rumah, sebenarnya kalau mau milah semua nih masyarakatnya, itu 7,5 miliar sebulan. Bisa dapat ya? Bisa dapat. Tapi saat ini kan 7 miliar itu kita buang ke Bakung. Benar. Iya kan? Yang ngambil orang kana tuh. Yang ngambil ya bukan hanya orang Bakung saja, tapi kan justru ketika di sana ya menjadi penumpukan sampah di sana kan gitu. Dampak lingkungannya juga. Betul. Nah ini kan kalau kita apa namanya pilah dari rumah itu kita sudah apa namanya gerakan ini sudah mengurangi berapa ton sampah, berapa ratus ton sampah gitu loh. Iya. Jadi memang sosialisasi lagi nih, biar Betul. banyak yang ketularan Betul. memilah. Nuri, temennya diajak. Memang kita harus sosialisasi terus gitu ke masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa apa namanya kalau kami di pengelola sih bukan perkara nominalnya berapa, tapi kita lebih mementingkan dampak lingkungannya. Ini kan kita mewarisi generasi kita tuh ke depannya. Bagaimana ketika TPA Bakung udah penuh, anak-anak kita mau buang sampahnya kemana kan gitu. Itu yang harus kita pikirkan, memperpanjang. Karena kan apalagi tanah di Bandar Lampung kan nggak semakin hari semakin melebar toh, semakin hari semakin sempit gitu. Mau dibuang kemana gitu sampahnya? Ke kampung sebelah atau kabupaten sebelah kan nggak mungkin. Berantem kan gitu. Pasti. Jadi, ini kalau masyarakat atau yang nonton program Nongki ini nanti pengen gabung dengan Bank Sampah Mama ini, caranya buka di Instagram aja selesai. Bisa gitu, buka Instagram, kontak admin kami atau customer service kami, bilang mau gabung dengan Emak ID, nanti kita akan follow up gitu. Di Instagram itu Emak ID apa Bank Sampah Emak? Bank Sampah Emak ID, bisa juga Emak ID itu udah saya coba sih, pakai Emak ID juga bisa. Nongol deh ya. Pakai Bank Sampah, lebih baiknya pakai Bank Sampah Emak ID. Bank Sampah Emak ID ya. Jadi nggak ada cerita kalau susah mengakses, pasti bisa ya Bisa. Bang ya. Ya mudah-mudahan dengan ngobrol santai kita Betul. hari ini bisa menginspirasi yang ada di rumah. Betul. Ya, terus teman-temannya Bang Nuri nih terutama nih banyak teman Pak Nuri. ribuan lebih. Harus kita ini Ya, ajak. makin banyak yang tahu gabung dengan Bank Sampah Emak ID, Ya. artinya tadi dampak lingkungan bisa dikurangin, cuan Cuan bertambah. dapat. Udahlah ngobrolnya udah. Saya juga udah dapat banyak informasi. Betul. Kayaknya saya juga mau gabung nanti Bang. Siap. Iya. Harus itu Bang Diki, harus. kita Pokoknya pak- kita dari Emak ID siap ketika memang ada mama di lingkungan Bang Diki untuk sosialisasi ya. Siap. Karena yang paling penting itu di awal adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari rumah. Baik, oke. Saya pamit ini Bang Sam. Oke, Terima siap. kasih waktunya. Ya. Ya, sukses terus buat Bang Sampah Emak ID. Nuri, makin banyak tabungannya. Amin. Fakir ngopi lu banyak temennya. Ya. Sukses terus. Terima kasih ya. Nanti fotonya. Saya mau tutup dulu. Oke. Gimana? Yakin yang namanya sampah itu nggak semestinya semuanya itu bermasalah, bikin bau dan lain-lain. Ternyata bisa jadi duit. Dan tempatnya juga udah ada. Bank Sampah Emak ID. Akses, gabung, cuan. Nongki pamit. Bye. Assalamualaikum.